Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, pada hari Jumat, hari yang Nabi sukai, kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang pertama ini di bulan Syawal, Al-Fakir sebagai khatib hari ini mengucapkan minal a'idin al-fa'idin kullu amin wa antum bikhair. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib memulai khutbah, marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan julukan sebagai hamba yang muttaqin sesuai dengan kegiatan yang pernah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang Allah harapkan setelah kita puasa kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kepergian Ramadan, sebagian ulama-ulama banyak mereka yang bersedih, tapi nggak tahu dengan kita ada yang bersedih apa enggak kalau ditinggal Ramadan. Kenapa mereka bersedih? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah. Intinya bahwa ibadah kalau kita lakukan, tentu ibadah itu ganjaran pahalanya sangat-sangat Allah lipat gandakan. Bahkan yang sunnah saja kita lakukan bisa menjadi sesuatu yang wajib. Nah, sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita berharap, insya Allah Allah berikan umur panjang kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat
setelah Ramadan tentunya ada sesuatu fenomena yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita kelompokkan ada manusia pada saat dia Ramadan, sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, itu amal ibadahnya tidak berkurang. Yang tadinya yang tadi sholat malamnya mungkin rajin, tambah rajin. Yang tadi mungkin ibadah sedekahnya rajin, tambah rajin lagi. Yang mungkin tadi qiraatnya atau Qur'annya itu rajin, tambah rajin lagi. Itulah orang yang luar biasa. Artinya dia melakukan ibadah dengan istiqamah. Dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentunya yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau orang yang puasa dengan niat iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dosanya akan diampunkan. Begitu juga man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun orang yang mendirikan salat malam, pahalanya juga Allah berikan dan dosanya Allah ampunkan. Kita alhamdulillah selama tarawih kita laksanakan puasa. Selama tarawih kita laksanakan salat berjamaah. Di samping kita puasa siang, kita bertarawih bersama. Mudah-mudahan jumlah tarawih kita ini seterusnya jumlahnya seperti ini, sama dengan kegiatan kita sholat Jumat berjamaah. Sholat tarawih adalah qiyamul lail, sholat malam yang memang disunahkan pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang berbeda-beda dalam pelaksanaan sholatnya, jangan diusah pusing. Mau dia 20 atau mau dia 8 rakaat, sudah jangan diributkan. Itu nggak perlu diributkan lagi. Tentunya yang diributkan, yang dipersalahkan adalah orang yang tidak sholat. Jadi intinya bahwa Allah memberikan peluang ibadah begitu banyaknya di saat Ramadan. Begitu juga pahalanya Allah lipat gandakan. Dan juga jangan salah, dosa kita juga dilipat gandakan seandainya kita melakukan satu perbuatan dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah." Ketika Ramadan datang, maka pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Ramadan itu adalah bulan yang baik kita untuk beribadah. Tapi kadang-kadang kesempatan itu justru kita abaikan, kita sia-siakan. Kita anggap bahwa bulan Ramadan sama dengan bulan lainnya. Itu orang yang seperti itu adalah orang yang tidak memahami bahwa Allah berikan hiasan dalam 12 bulan adalah datangnya bulan Ramadan. Bulan yang lain mungkin gak ada kewajiban untuk berpuasa kecuali bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan mungkin khususnya untuk umat dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah dengar Nabi Isa diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan. Kita tidak pernah dengar Nabi Adam dikhususkan puasa bulan Ramadan. Tapi Nabi Muhammad dan umatnya dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, ada satu ibadah setelah Ramadan. Ibadah ini memang ibadah sunnah. Tapi kalau kita bisa laksanakan ibadah ini, ganjarannya sama seperti kita puasa selama 1 tahun. Apa itu? Yaitu puasa di bulan Syawal. Mudah-mudahan nih, kita bisa melaksanakan puasa Syawal. Walaupun puasa itu nggak harus berturut-turut kita laksanakan. Boleh kita selang-seling. Misalnya hari Kamis, hari Senin, dan seterusnya. Atau juga kita ambil kira-kira mana poin-poin yang kira-kira kita bisa melaksanakan kegiatan itu.
Jangan kita tinggalkan sunnah yang Nabi ajarkan, yaitu puasa di bulan Syawal, yaitu 6 hari bulan Syawal. Ya, man shalla ramadanan summa atba'ahu sittan min Syawal kana qad siyamid dahri. Kata Rasulullah, siapa yang biasa puasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari setelah itu, maka seperti dia puasa 1 tahun. Bayangin ya, umat Nabi Muhammad dikasih umurnya pendek, tapi Allah kasih ganjaran pahalanya luar biasa. Di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita ibadah itu pahalanya lebih dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Berapa kira-kira hitungannya? Mungkin sekitar 83 tahun. Kita puasa 6 hari diganjar pahala seperti kita puasa 1 tahun. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Umat Nabi Adam mungkin umurnya sangat panjang. Bahkan Nabi Adam sendiri umurnya sampai 2500 tahun. Umat Nabi Muhammad usianya berapa tahun? Kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Tapi diberikan kesempatan ibadah yang pahalanya melebihi dari umat-umat terdahulu. Tapi sayang, kita kadang-kadang tidak memanfaatkan hal seperti ini. Ya. Dikasih waktu kita untuk qiyamul lail, ya, dikasih waktu kita untuk bertahajud di malam Ramadan yang mungkin pahalanya lebih besar, tapi kadang-kadang kita silakan. Ya. Dikasih kesempatan hari ini baru Jumat pertama nih, kita disuruh puasa sunnah bulan Syawal. Ya, kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Semuanya itu adalah kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang kita sudah umurnya lanjut, ya banyak-banyaklah kita mengerjakan kebaikan. Karena harapan kita adalah ketika kita melakukan kebaikan, di sanalah Allah ambil nyawa kita. Maka insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu harapan kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan Allah bisa berikan, Allah janjikan kepada kita dengan syarat kita menjalankan perintah-perintahnya dan kita jauhkan larangan-larangannya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian orang yang kedua adalah suka melakukan dosa. Tapi pada saat dia Ramadan dia berhenti. Setelah itu dia lanjutkan lagi setelah selesai Ramadan. Artinya apa? Dia tidak istiqomah dalam beribadah. Ya. Awalnya tidak baik, begitu di saat Ramadan dia baik, setelah dia Ramadan dia berlaku lagi tidak baik. Kita khawatir orang seperti ini puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pernah bersabda, "Kami shaimin laisa jaza illa ju'al atas." Banyak orang yang berpuasa dia nggak dapat pahala apa-apa kecuali cuma rasa lapar dan haus. Ya. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Jadi kalau puasa sebagai momentum kita untuk ibadah kepada Allah, jangan puasa hanya sebagai rutinitas, hanya gugur kewajiban. Kita nggak lihat pahalanya di sana, kita nggak lihat manfaatnya di sana, kita nggak lihat ganjaran luar biasa yang Allah berikan pada saat bulan Ramadan. Tapi kita hanya sekedar gugur kewajiban. Bahkan ada yang mengatakan bahwa puasa itu bisa dilakukan, artinya bahwa ibadah aja luar biasa. Tidur aja ibadah, tidur aja puasa itu ibadah. Bukan berarti puasa disuruh tidur. Tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi jangan diartikan bahwa puasa tidur ibadah, bahwa tidurnya itu untuk puasa, puasanya untuk tidur. Tidak, justru tidurnya itu ibadah, apalagi ibadahnya. Kemudian yang ketiga, ada manusia lagi yang luar biasa. Ya. Sebelumnya sudah maksiat kepada Allah. Setelah Ramadan ternyata maksiatnya tidak berkurang juga, terus melakukan maksiat itu. Waduh, orang itu adalah orang yang celaka. Karena itu Allah bersumpah,
demi waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh demi waktu, manusia sebenarnya pada dasarnya adalah orang-orang atau makhluk yang celaka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang mengamalkan kebaikan. Beramal soleh, itulah orang-orang yang beruntung dengan cara dia menjalankan tentunya yang Allah perintahkan dan menjauhkan yang Allah larang. Jadi sekali lagi harapan kita di bulan Ramadan setelah lalu sudah lewat, sekarang bulan Syawal. Syawal itu maknanya peningkatan. Yuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sampai nanti Syawal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.